Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan permohonan SIPP Mandiri Perawat teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar kita lebih dekat lagi silaturahminya teman-teman ya. Apabila saya punya info yang lain terkait dengan praktek perawat mandiri, teman-teman bisa langsung update teman seperti itu teman-teman ya. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Dan apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke via Japri nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kalian mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan, teman-teman harus mempunyai 3 poin ini teman-teman ya. Jadi minimal D3 keperawatan teman-teman ya. Terus kedua adalah pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terus yang ketiga memiliki tempat praktik harus sudah disiapkan teman-teman tempat praktiknya atau ruangannya seperti itu. Ada rumor bahwa D3 keperawatan sudah tidak bisa melakukan pengurusan, tapi ini baru isu teman-teman, hanya isu dan belum ada bukti, dan saya juga belum menemukan dari mana itu infonya, saya juga belum tahu teman-teman. Jadi yang masih D3 silahkan diurus, nggak apa-apa seperti itu teman-teman ya. Terus langkah pengurusannya teman-teman, yaitu yang pertama kali adalah nanti mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan terkait dan membawa berbagai macam persyaratan teman-teman ya. Jadi ke Dinas Kesehatan tidak apa namanya ya, intinya nggak bawa apa-apa, tapi harus ada persyaratan yang harus dibawa teman-teman ya. Yang pertama nanti kita siapkan apa namanya ya, jane ya apa namanya ya, kalau misalnya materi juga nggak terlalu juga sih teman-teman ya. Yang pertama adalah surat permohonan ditujukan kepada Dinas Kesehatan ya. Ini perihal permohonan surat rekomendasi praktik bermaterai 10.000. Terus yang kedua adalah fotokopi STR yang masih berlaku. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Selanjutnya fotokopi KTP. Selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter. Yang keenam adalah surat pernyataan bahwa memiliki tempat praktik pribadi dan bermaterai 10.000 teman-teman ya. Jadi ini poin 1 dan poin 6 dibikin sendiri, dibuat sendiri. Apabila teman butuh filenya bisa kontak saya teman-teman ya. Terus yang ketujuh adalah surat pernyataan dari atasan bahwa telah menjalankan praktik sebagai perawat ya. Dengan misalnya bekerja di klinik, puskesmas, rumah sakit, minta aja ke bosnya lah seperti itu teman-teman ya. Terus yang kedelapan adalah surat rekomendasi dari kepala puskesmas bahwa telah menjalankan praktik pribadi. Ini teman-teman ke puskesmas aja nggak apa-apa, minta aja, insya Allah dikasih kok. Yang kesembilan surat rekomendasi organisasi profesi atau DPD PPNI setempat teman-teman. Datang aja ke kantornya, minta surat rekomendasi buat pengajuan SIPP. Terus yang ke-10 adalah foto ruangan. Ini wajib teman-teman ya, harus disiapkan dulu seperti itu. Terus setelah persyaratan terkumpul, teman-teman bisa bawa persyaratannya ke Dinas Kesehatan setempat ya. Di sana nanti bertemu dengan petugasnya, nanti dijelaskan alurnya bagaimana ya. Di sini kalau saya itu sekitar 1 mingguan prosesnya, baru dibikinkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi ini bukan tahap akhir teman-teman ya. Tahap akhirnya adalah di Dinas Perizinan nanti ya. Di Dinas Perizinan Permodalan Satu Pintu teman-teman, di kabupaten atau kota ya. Di Dinas Kesehatan hanya membuatkan surat rekomendasi aja ya teman-teman ya. Jadi setelah persyaratan Anda diterima oleh Dinas Kesehatan, Kepala Dinas akan mengkaji pengajuan SIPP Anda. Setelah dipertimbangkan, maka Kepala Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat rekomendasi pengajuan SIPP teman-teman ya. Ini memerlukan sekitar 1 mingguan lah teman-teman ya. Kalaupun misalnya nggak ada teman-teman atau tenaga medis lainnya yang nggak mengajukan SIPP Mandiri, insya Allah lebih cepat. Kebetulan pas saya mengajukan banyak yang sedang mengantri, jadi ya agak lama sedikit sih, sekitar 1 minggu. Oke, selanjutnya surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan. Jika surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan sudah Anda terima, maka selanjutnya pengajuan ke Dinas Perizinan lah ya.
Dinas Perizinan satu pintu atau DPM PTSP kabupaten atau kota. Jenengan langsung ke kantor saja ataupun via online juga bisa ya, tergantung dari kebijakan dinas perizinan terkait, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya kebetulan kemarin via online teman-teman ya. Jadi saya upload semua, saya scan, saya upload seperti itu teman-teman ya. Terus proses akhirnya seperti ini teman-teman ya, pengajuan penerbitan SIPP Mandiri Perawat ke Dinas Perizinan ya. Yang pertama yang harus dibawa ke sana adalah surat permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan bermaterai 10.000. Ini juga bikin sendiri teman-teman. Jika mau filenya kontak saya nggak apa-apa. Terus yang kedua surat STR ya yang masih berlaku, yang ketiga KTP elektronik, yang keempat ijazah, yang kelima adalah surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan yang tadinya sudah dibuatkan di bawah juga. Terus yang keenam adalah surat keterangan dokter, itu penting sekali teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Yang ketujuh adalah surat pernyataan memiliki tempat praktik, ini juga surat poin ke-8 surat rekomendasi dari organisasi profesi PPNI juga di bawah. Terus surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat, ini juga di bawah teman-teman ya. Jadi ke-9 poin ini teman-teman kumpulkan, misal pun dari pihak dinas perizinan itu meminta untuk dikumpulkan secara online juga, teman-teman harus masuk ke websitenya dinas perizinan, jangan cari bagaimana cara melakukan perizinan teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Kalau saya kemarin pas di dinas kesehatan, alhamdulillah dikasih pencerahan, dikasih mekanisme bagaimana cara mengajukan lewat online. Jadi saya sudah dikasih tahu, jadi ada gambaran. Jika teman-teman nanti bingung, bisa tanyakan ke mungkin ke dinas kesehatan dulu, atau mungkin langsung ke kantor perizinan, tanya lebih lanjutnya bagaimana, biar tidak bingung, seperti itu teman-teman. Oke, nanti saya kasih tahu ini contoh website yang saya kunjungi, saya ajukan permohonannya seperti ini teman-teman ya. Nanti ada. Nah, ini teman-teman, ini contoh websitenya dari ini DPM PTSP Banjarnegara. Ini ada pendaftaran online teman-teman ya. Jenengan kalau misalnya itu bisa lihat di website masing-masing daerah. Tinggal kalian atau teman-teman cari aja, insya Allah ada jalannya teman-teman. Tetap berusaha, insya Allah nggak apa-apa. Nah, emang nggak cepet sih, butuh waktu 1 bulan 2 bulan buat pengurusan, jadi ya teman-teman harus sabar, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti ya, kita sharing-sharing mungkin lewat WA juga bisa. Nanti teman-teman bisa kontak saya via WA, saya kasih nomornya di deskripsi teman-teman ya. Jika teman-teman butuh soft filenya saya kasih, insya Allah ya, tinggal beri aja, nggak apa-apa, kita insya Allah sukses bersama lah. Saya juga ya, kayak gini juga nggak pengen ya ilmunya dimakan sendiri. Saya juga pengen berbagi teman-teman bahwa perawat itu punya eksistensi, punya punya bisa berekspresi, bisa melakukan praktek mandiri, itu juga juga kebanggaan luar biasa buat saya pribadi dan juga buat organisasi profesi PPNI, bahwa PPNI itu bisa bisa berekspresi ya, bisa intinya bisa, bukan profesi yang terbelakang, ini punya pengaruh terhadap terhadap status kesehatan di masyarakat, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sebagai perawat ininya bisa berguna bagi masyarakat setempat, itu juga sudah sangat membanggakan sekali teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Oke, maaf panjang lebar teman-teman ya. Setelah SK keluar dan terbitlah nomor SIPP Mandiri, teman-teman bisa langsung membuat pelang nama sesuai dengan ketentuan teman-teman ya. Kalau saya udah pesen online, tinggal tunggu aja tunggu kedatangannya teman-teman ya. Bisa teman-teman pasang di jalan-jalan ataupun di depan rumah bisa, nggak apa-apa, itu juga udah legal teman-teman, nggak perlu takut, nggak perlu risau teman-teman, itu udah legal.
Yang penting jenengan teman-teman berjalan dengan alur sesuai dengan ketentuannya, tidak melenceng, tidak melanggar kode etik keperawatan. Itu juga insya Allah aman, nggak ada tuntutan atau apa seperti itu teman-teman ya. Berjalan dengan semestinya teman-teman, seperti itu ya. Oke, cukup sekian, semoga menjadikan teman-teman semangat dalam mengajukan SPP Mandiri. Semoga menginspirasi teman-teman tetap semangat, tetap solid. Perawat Indonesia berjuang di pandemi seperti ini memang nggak mudah teman-teman ya, banyak cobaan juga. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Apabila teman-teman pengen intinya tanya-tanya seputar ini, bisa WA saya di kolom deskripsi teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.